Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dineng Maya Kisrasari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang cakupan studi Islam. Yang pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasa Islamiyah atau dalam bahasa Barat dengan istilah Islamic Studies, yang merupakan kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Kajian secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan istilah studi Islam. Dininjau dari sisi pengertian, studi Islam secara sederhana dimaknai dengan kajian Islam. Dan tujuannya yang pertama yaitu studi Islam dapat dikonotasikan dengan aktivitas dan program pengkajian penelitian terhadap agama sebagai objeknya. Contohnya tentang pengkajian konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam dikonotasikan sebagai materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam. Contohnya ilmu agama Islam mengenai fikih ataupun kalam. Yang ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal, seperti kajian dan halaqah. Selanjutnya adalah lingkup studi Islam. Lingkup studi Islam ini mencakup 3 hal. Yang pertama, kajian agama Islam. Yang kedua, tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat keislaman. Dan yang ketiga adalah budaya muslim. Selanjutnya adalah pola kerja ruang studi Islam. Atas dasar perbedaan ini diidentifikasikan 3 pola kerja berbeda masuk dalam ruang studi Islam. Yang pertama, pada umumnya kajian normatif agama Islam dikembangkan atas kebenaran keagamaan Islam oleh sarjana muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kajian ini banyak berkembang di masjid, madrasah, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, kajian non-normatif agama Islam. Biasanya kajian dalam jenis ini dilakukan berbagai universitas dalam bentuk pengalian secara lebih mendalam dari suatu ajaran Islam. Yang ketiga adalah kajian non-normatif atau berbagai aspek keislaman yang berkaitan dengan kultur dan masyarakat muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kajian ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai norma. Dapat dipahami bahwa studi Islam memiliki cakupan makna, pembagian, dan juga bidang garap yang berbeda. Namun, memiliki titik tekan studi Islam tetap diambil pada ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis secara murni tanpa dipengaruhi sejarah seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan juga akhlak. Selanjutnya adalah aspek yang dapat menjadi studi Islam. Tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. Dalam konteks studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final dan dapat diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga adalah sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Tujuan dari studi Islam. Tujuan dari studi Islam menunjukkan relasi Islam yang berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit yang berupa pesan moral atau value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi baru serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan agama Islam. Selanjutnya, arah dan tujuan studi Islam. Yang pertama, mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu, bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli,
bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Selanjutnya, mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang terakhir, mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realitasnya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan akan bermanfaat pada peningkatan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya, pada usaha perubahan sosial budaya serta agama umat Islam saat ini menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi mendatang, sehingga visi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud secara global. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.